Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu dan teman-teman, nama saya Foni Putri Adha, NIM 2121171. Baiklah, di sini saya akan membacakan video PPT yang telah saya buat dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kalimat Efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga si pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud dari penulis atau pembicaranya. Selanjutnya, nomor 2, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, secara tepat mewakili pikiran penulis atau pembicaranya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran penulis atau pembicara dengan yang dipikirkan pendengar atau pembaca. Yang ketiga, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan. Suatu kalimat yang harus memiliki unsur gramatikal yaitu unsur subjek, predikat, dan objek serta keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dan pemakaian struktur bahasa. Misal, Budi pergi ke kampus. Yang kedua, kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu, menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Ambigu dan tidak efektif. Pembenarannya, mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah. Yang ketiga, kehematan. Kehematan adalah kalimat efektif yang maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Contoh, karena ia tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Kalimat ini tidak efektif. Pembenarannya yaitu karena tidak diajak, dia tidak ikut belajar bersama di rumahku. Yang keempat, kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami oleh penulisnya dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Tidak efektif. Kalimat pembenarannya yaitu untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Selanjutnya, nomor 5, kesatuan dan kepaduan. Kesatuan atau kepaduan ini dimaksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang telah terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu. Tidak efektif. Perbaikannya, kita harus mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan. Yang keenam, keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Contoh, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Tidak efektif. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Efektif, anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Yang ketujuh, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penegasan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Ketegasan.
Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contoh, bukan 1000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah setelah disumbangkan kepada anak terlantar. Kalimat ini salah, perbaikannya bukan 100, 1000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang C atau yang nomor 3, melakukan pengulangan kata. Contoh, cerita itu begitu menarik, cerita itu sangat mengharukan. Yang D, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu bodoh tetapi pintar. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai sastrawan atau wartawan. Mungkin hanya itu video materi PPT dari saya, Bu. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.